Bicaralah kepada expert kalau memang kita belum paham. Orang itu udah dijelasin, oh iya aja nanti kecewa pada endingnya. Nah itu. Karena intinya ya kembali namanya perjanjian harus sepakat dua pihak. Hayu, selamat datang di URAS Podcast, Power by Damai Putra. Podcastnya tempat kita berbagi cerita seru dan bermanfaat pastinya. Oke, hari ini pastinya ceritanya seru dan bermanfaat. Kenapa? Karena kita akan membahas sesuatu yang penting dan mungkin menurut kita hari ini kita perlu berbagi, ya, membagikan informasi mengenai hal-hal yang penting di dalam dunia properti. Jadi kalau bicara dunia properti itu kan banyak hal ya yang perlu kita ketahui, khususnya apabila kita menjadi konsumen atau calon pembeli. Nah, pada saat kita menjadi calon pembeli, katanya kita itu harus cerdas pada saat membeli properti. Jadi cerdas beli properti. Nah, salah satunya yang membuat kita harus cerdas adalah kita juga harus tahu aspek-aspek legal atau hal-hal yang berkaitan dengan legal yang sangat diperlukan dan berperan penting pada saat kita melakukan transaksi di properti gitu ya. Nah, jadi kalau ngomongin soal legal nih, pastinya saya ingat sendiri karena saya ditemani sama seorang praktisi hukum, dia juga konsultan hukum. Nah, saya sudah bersama Rangga Dahana. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Rangga. Waalaikumsalam. Seger banget ya dengan suaranya ya. Kita lagi siaran hari ini enggak ya? Oke. Rangga Dahana, terima kasih sudah hadir hari ini ya. Tadi saya bridging sedikit aja karena pastinya expertnya nih yang bakalan cerita lebih banyak mengenai peran. Kali ini spesifik ya, kita akan membahas mengenai peran PBJB dan legalitas dalam transaksi properti. Kurang lebih begitulah gitu ya. Karena sebetulnya kita juga hari ini ingin memberikan pencerahan ya, sedikit pencerahan, mungkin kita lebih pada fokus kepada sharing yang lebih mudah lah dipahami ya oleh semua orang mengenai kenapa PBJB atau perjanjian perjanjian awal ya untuk jual beli ini penting untuk konsumen juga paham ya mengenai seluk-beluknya lah. Iya. Jadi konsumen juga cerdas juga nanti. Betul, biar kita cerdas. Nggak cuma ke HDP tapi ke beberapa betul lain, ya, gitu jadi kan. dimanapun membeli properti itu juga harus tetap cerdas untuk paham lah seluk-beluk aspek legalnya. Oke, mungkin pertanyaan pertama ya, jadi PBJB ini sebetulnya apa ya? Mungkin buat orang awam nggak semuanya tahu ya. Mungkin dari jadi PPJB itu pada dasarnya adalah perjanjian awal sebelum konsumen itu memiliki unit atau sebelum adanya pengalihan hak dari si developer yang memiliki lahan atau rumah tersebut kepada si konsumen sendiri. Nah, PPJB ini sebenarnya mengatur beberapa term-term yang atau kondisi-kondisi tertentu yang dapat harus dilaksanakan terlebih dahulu, baik itu ke developernya maupun ke konsumennya sendiri. Jadi masing-masing juga harus ada suatu kewajiban liabilities dalam perjanjian itu sendiri yang harus dipenuhi sebelum melanjutkan kepada AJB. Di mana AJB ini adalah benar nanti ke depannya sebagai salah satu bentuk dari pengalihan hak antara developer kepada membeli pada dasarnya. Jadi secara hukumnya setelah AJB sudah beralihlah hak kepemilikan unit atau rumah tersebut dari penjual ke pembeli ya, peralihan itu ya. Oke, jadi PPJB itu adalah kepanjangannya perjanjian pengikatan jual beli gitu ya. Dengan diatur dengan beberapa kondisi dan ketentuan yang harus di awal-awal, seperti misalnya si pembeli juga di situ diterangkan juga unit yang mana. Kemudian luasannya berapa. Nah, itu juga lokasi di mana. Itu apakah sesuai dengan apa yang dipesan? Karena kan biasanya sebelum masuk ke PPJB, sales itu kan memberikan surat pesanan kalau saya nggak salah. Oh ya, itu lebih awal lagi ya. Lebih awal lagi. Nah, surat pesanan itu kan dari awal, misalnya saya mau beli unit di blok X di klaster X misalnya gitu ya. Nah, itu nanti ketika sudah masuk PPJB, karena sebelum masuk PPJB bisa saja berubah. Mungkin dia mau ganti unit. Mungkin mengganti unit atau mungkin sudah klaster macam-macam gitu. Nah, di situ nanti di PPJ baru ditentukan sebagai pengikatan awalnya. Gitu. Apakah
benar klaster yang dimau oleh si konsumen atau memang sudah berubah. Sudah yakin. Sudah yakin. Nah, kadang-kadang juga PPJB mungkin berbeda-beda juga dengan developer lainnya. Karena kadang-kadang PPJB itu karena sebenarnya dalam Undang-Undang PP 12 tahun 2021 itu kan juga harus ada menyatakan harus sudah 20% sedikit terbangun. Oke. Karena untuk menjamin publik atau masyarakat dalam membeli unit itu. Iya, credibility lah ya. Credibility dan juga benar-benar memang ada objeknya. Nah, Iya, beneran real di lapangan ya. Iya, gitu. betul. Karena itu sering menjadi isu ya. Tiba-tiba nggak dibangun loh sama developernya. Masalah perizinan. Betul. Gitu Iya, kan. ternyata masih ada bermasalah, izin prinsipnya dan izin lainnya terkait itu ya kadang-kadang beli itu banyak sekali, nggak tanpa menyebut nama-nama developer yang terlibat, tapi itu ada ya beberapa sekali. case ya. Beberapa case yang akhirnya sudah menunggu bahkan hingga lunas yang darinya kredit hingga lunas tidak terbangun nggak ada juga. wujudnya. Betul, nah, itu yang harus dipahami. Itu rumah, apartemen sering ya. Sama itu sama. Intinya kadang-kadang pembebasan lahannya juga itu bermasalah. Jadi diharapkan kepada konsumen itu benar-benar memang harus lihat nih memang apakah sudah ada wujudnya. Minimal tidak bentuk satu rumah, tapi 20% dari sudah tercapai lah. Gitu. Iya, termasuk juga mungkin sudah kelihatan lah tanahnya sudah dipadatkan, seperti itu ya, sudah kira-kira progres gradingnya sudah jalan, kelihatan lah infranya ini lagi dibikin, jadi wujudnya benar-benar seeing is believing tuh ada. Betul, gitu ya. dan mungkin secara komersialnya juga, mungkin konsumen juga bisa melihat bagian mana nih yang bisa menjadi area komersilnya, apakah fasumnya, seperti apa, itu kan menjadi pertimbangan konsumen dalam untuk memilih unit juga. Gitu. Balik lagi kepada PPJB, nah itu balik lagi kepada luasannya sendiri. Nah kadang-kadang luasan ini mungkin antara landed sama high rise itu berbeda ya. Betul. Jadi karena untuk yang high rise itu mungkin ada juga beberapa developer yang sudah mention hanya gross area. Nah, kadang-kadang ini isu nih penting. Gross area itu kadang-kadang orang berpikir as it is tuh beli misalnya 120 tapi gross area. Nah, gross area itu kadang-kadang orang berpikir oh ini sebenarnya saya punya unit 120 di apartemen. Nah, ternyata 120 itu ternyata dipotong dengan fasilitas umum, yaitu jalannya, depan, pokoknya dengan utilitas publik lah. Iya, termasuk juga ruang terbuka hijaunya ya. Betul. Nah, nah itu tuh yang mesti cerdas seperti itu ya, jadi paham ya. Betul, dan kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang sales juga lupa. Ya, mungkin belum tentu dijelaskan gitu juga. Jadi tapi konsumen juga artinya tidak kehilangan hak tanya. Nah itu yang penting. Itu cerdas itu seperti itu ya maksudnya apa ya? Kadang-kadang orang itu udah dijelasin, oh iya aja nanti kecewa pada endingnya. Nah itu di saat itulah kita kalau bisa sebanyak-banyaknya tanya. Dan saya rasa zaman sekarang udah canggih ya. Betul. Ya, informasi terakses dari udah mana? Dipegang, smartphone kan gitu kan, bisa dicek kapanpun semaunya dimanapun juga. Bahkan bisa bertanya anytime juga ke pihak penjualnya juga bisa banget ya. Betul. Seperti itu. Dan itu tidak ada artinya menghalang-halangi hak bertanya. Nah, ketika sudah tahu netnya berapa, grossnya berapa, disitulah nanti bisa diperiksa di saat serah terima. Itu jadi pegangan tuh. Sudah sesuai atau belum sesuai perjanjian di awal. Makanya perjanjian awal ya ini. Nah, tadi kan Pak Rangga sempat nyebutin antara PPJB kemudian AJB ya. Apakah berarti PPJB itu sementara atau ada batas waktu atau bagaimana? Ya biasanya di dalam PPJB juga di-mention batas waktunya. Jadi contohnya misalnya gini, kalau PPJB itu dengan konsumen yang biasanya menggunakan fasilitas kredit dari bank. Nah, ada waktunya tuh berapa lama dia bisa mengajukan fasilitas kredit. Kan dia harus membayar sesuatu sejumlah amount untuk kepada si developer. Nah, di dalam perbankan ini kan juga mereka punya proses. Kita juga nggak bisa artinya menekan perbankan apakah berubah atau enggak. Tapi biasanya dalam BPJB developer juga udah paham biasa dikasih waktu yang range wajar antara 1 sampai 2 bulan lah. Artinya 1 sampai 2 bulan ini si calon konsumen ini sebenarnya sudah bisa mulai mengajukan dari beberapa bank, hanya cuma satu. Sudah mulai menyeleksi ya. Apa kira-kira yang syaratnya bisa dapat diterima lah sama konsumen dengan sesuai dengan keadaan konsumen itu sendiri. Nah, 1-2 bulan ini lah ibaratnya verifikasi awal dengan pihak pembiayaan ya, kalau memang menggunakan KPR tentunya. Nah, di saat dia tidak disetujui permohonannya, nah bisa di situ bisa dibilang pembatalan dari
perjanjiannya Oke. PPJB. Jadi dia nggak bisa lanjut ke AJB tuh. Iya. Monik gitu. Jadi kita stop sampai situ 1-2 bulan itu. Nah, dalam PPJB ini juga macam-macam bervariatif terkait dengan pengembaliannya apabila ada pembatalan gitu loh. Ya, pembatalan itu biasanya ada yang ya berapa persen tergantung nanti dari ada kebijakannya developernya, masing-masing developer ya. Penting tidak keluar dari peraturan undang-undang Koridor legalnya ya, gitu, betul. yang ada di batasnya. Nah, di sini juga kalau terkait dengan pembatalan lainnya, misalnya juga pembatalan nggak cuma dari konsumen, Bu Monik, bisa juga dari developernya. Oke. Developernya kalau misalnya ternyata bangunannya tidak terbangun-bangun, Betul. nah itu harus dikembalikan tuh kepada si konsumen, Iya. uang-uang yang sudah Ini gimana nih, ya kan, masih gitu mau kan. menunggu atau Iya. enggak? Ya konsumen juga berhak ya untuk kemudian, waduh ini kok nggak dibangun-bangun Betul. gitu Kan ya. kadang-kadang Itu kan bisa nanti berakhir bisa ya, berakhir. PPJB-nya ya. Jadi kalau ada batas waktu dengan si pengembang, berapa lama dia kalau emang benar-benar belum ada yang unit yang ready ya, dia berapa lama akan serah terima gitu. Iya, itu disebutkan soalnya di dalam isi PPJB, betul. Jadi kita sebagai konsumen juga berhak ya dan harus teliti melihat oh ini janjinya berapa 20 bulan, 24 bulan. Nah, pada saat setelah itu developer misalnya belum menyanggupi, ya kita berhak untuk tanya ya, karena memang klarifikasi juga dendanya pun juga diatur juga di dalam PP 12 2021. Nah, di situ juga kalau bagaimana dengan pemerintah itu banyak juga hal-hal lain yang mungkin dapat diatur. Contohnya misalnya ketika ada sebelum itu verifikasi perbankan, sebelum di awal saya bilang, ada juga sesuatu jumlah yang harus disetorkan kepada konsumen untuk waktu tertentu. Ketika jumlah itu tidak terpenuhi, itu juga bisa batal nih, Bu Moni. Oke. Gitu. Jadi macam-macam nih variasi pembatalannya juga. Gitu. Jadi nggak harus berhenti di saat kredit, di saat pembangunan, saat seperti itu. Dan juga ada juga kalau bisa dari faktor X. Apa faktor X? Misalnya dari pemerintah merubah tata ruang, tata wilayah. Nah, akhirnya semuanya berubah. Pasti ya, karena tadi berkaitan sama luas. Betul, lokasinya, lokasi, kan, termasuk gitu. juga misalnya ada pergeseran komposisi dari yang aturan-aturan tadi ya, fasos-fasom, ruang terbuka hijau gitu. Ya, jadi itu juga salah satu faktor X lah kita bilang, itu di luar kemampuannya. Tapi bisa terjadi. Bisa terjadi, mungkin terjadi, jarang tapi dapat Bisa terjadi gitu loh. Itu yang kadang-kadang harus dipastikan bahwa memang si pengembang ini sudah memiliki izin-izin yang terkait gitu loh. Jadi nggak bisa juga semuanya harus dibilang percaya sama pengembang, ya saling-saling cross check. Betul, betul. Itulah makanya namanya perjanjian. Perjanjian itu dua pihak. Jadi semua harus sepakat, semua harus paham seperti itu kan. Sesimpel itu sebetulnya. Kalau kita bicara aspek legalitas ya gitu. Karena sebagai pembeli juga berhak sebetulnya ya tadi untuk bertanya sampai benar-benar paham. Justru ya, kita gitu. sarankan sebenarnya bertanya, harus bertanya, tidak hanya membaca detail sudah pasti itu wajib ya, karena kan memang betul ya, memang masing-masing halaman PPJB yang dibaca itu juga kan di paraf, ditandatangani. Nah, jadi sebetulnya dibaca dan juga setelah dibaca pun wajib ya tetap bertanya-tanya untuk mengklarifikasi. Betul. Dan mohon maaf sih, Bu Moni, sebenarnya gini ya, untuk tanda tangan PPJB itu sendiri. Kadang-kadang mohon maaf nih, kebanyakan konsumen iya aja nih. Nanti di ujungnya mereka nggak teliti, mereka tiba-tiba padahal sudah disepakati. Dan saat PPJB pun biasanya kebanyakan developer yang punya kredibilitas bagus, dia membacakan itu, mendampingi, dan apabila ada yang perlu dipertanyakan silakan ditanya. Apakah harus ada tangsi itu? Enggak juga, gitu loh. Boleh besoknya, boleh lusanya, boleh aja. Kalau dia ada yang nggak paham, dia mau klarifikasi dengan rekannya, apapun itu, gitu loh. Nah, kadang-kadang mohon maaf, udah merasa oke, ya tanda tangan, ada suatu hal apapun yang menjadikan batal, dia klaim wah tidak sesuai apa yang diinginkan, nah itu jadi dispute gitu loh. Nah, jadi memang cerdas dan juga nggak apa-apa kritis di awal ya itu wajib gitu. Nah, jadi cerdas dan kritis ya, mungkin nggak apa-apa ya Pak Rangga, karena memang itu hak sebagai pembeli ya, dan penjual juga berkewajiban tadi mungkin harus membacakan. Jadi kita misalnya nih, oke Bapak, Ibu pembeli baca gitu, tapi kok enggak, boleh nggak dibacakan? Kemudian pasal by pasalnya kita dijelaskan, itu haknya konsumen, betul ya, haknya pembeli. Jadi seperti itu gitu ya, artinya sebagai konsumen atau pembeli juga sangat boleh dan wajib gitu ya untuk meminta dibacakan, bahkan dijelaskan detailnya gitu ya, artinya, maknanya, betul ya? Betul. Dan yang satu lagi, kadang-kadang PPJ di bawah developer
dengan dalam bentuk akte notaril. Nah, kalau sudah dalam bentuk akte notaril, artinya secara hukum di perspektif hukumnya adalah akte otentik. Artinya dokumen itu tidak dapat terbantahkan keabsahannya. Nah ini nih, tadi juga mau tanya nih ya seberapa kuat sih PPJB ini dari sisi legalitas itu ya? Ada di bawah tangan, ada juga dengan notaril gitu ya. Nah kalau notaril ya kalau sudah tidak terbantahkan dan tiba-tiba kasusnya seperti tadi kita bilang, mereka iya saja ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan konsumen, mereka kan bingung sendiri gitu loh. Betul. Gitu. Karena Itu sudah yang disepakati sudah di awal. disepakati dan sudah dalam bentuk akte notaris, dan itu yang agak sedikit membingungkan gitu. Nah, kenapa? Berarti nggak ada debat lagi. Iya. Nah kalau BPJB debatable, ya nggak juga kalau kita ada saksi juga. Jadi gitu kan. Makanya kita kalau Berarti konsumen boleh ya, calon pembeli boleh menghadirkan saksi ya pada saat nanti PPJB itu mau ditandatangani. Boleh ternyata ya. Saksinya minimum 2. Minimum 2 gitu. ya. Karena Jadi fair ya. Jadi ada pihak yang netral yang menyaksikan antara penjual dan pembeli gitu. Nah, ini juga penting ya untuk kita ketahui. Mungkin itu nggak semuanya ya melakukan itu ya. Kadang-kadang ya mereka datang sendiri saja gitu ya. Tapi ini juga penting ya. Ya, jadi sebenarnya lebih kepada bahwa memang yakin dia orang menandatangani dengan kondisi dia paham apa yang ditandatangani. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan dalam kondisi sehat, dalam kondisi ya apapun ya penandatanganan kesepakatan hukum pasti harus dalam kondisi cakep hukum kita bilang gitu kan. Cakep hukum. Betul. Artinya dia dalam kondisi yang dalam pengampuan. Kalau pengampuan itu misalnya orang yang tidak mampu berpikir gitu ya, tidak mampu untuk melakukan kegiatan motoriknya, itu juga sebenarnya dalam pengampuan juga ya sebenarnya itu. Nah, ataupun yang memang benar-benar harus dibantu orangnya. Jadi boleh itu sebetulnya. Boleh sangat boleh justru. Cuma ya itu kadang-kadang udah pengen barang gitu ya, orangnya udah mendapat euforia ya gitu. Jadi wah cepet-cepet tanda tangan deh, yang penting jadi. Nah itu yang suka kadang-kadang mereka miss, dan mohon maaf kadang-kadang sales juga bukan kita belain sales juga, tapi sales mungkin juga nggak semuanya memberikan informasi dengan penuh. Ya kadang-kadang namanya juga manusiawi, pasti ada yang skip lah tinggal gitu. informasinya kurang lengkap ya. Kurang lengkap, tapi kan dengan adanya hak tanya dia, saya minimal bisa mengklarifikasi kepada baik atasannya atau departemen terkait. Atau langsung dengan in-house legalnya. Betul. Nah, jadi itu juga ya. Jadi untuk calon pembeli kalau memang ternyata nanti pihak penjualnya atau mungkin sales force-nya mungkin kurang bisa menjelaskan, konsumen juga berhak, oke ini saya masih kurang jelas, boleh nggak saya dijelaskan sama legal in-house yang misalnya, itu juga boleh ya, sangat boleh. Nah itu juga bisa dilakukan ya. Jadi memang harus banyak nih berarti ya, bukan cuma cerdas ya, tadi cerdas, kritis, bijak ya kan gitu. Jadi kalau memang kita tadi dirasa memang kurang paham soal hukum, dan kita juga takutnya mungkin ada yang bingung gitu ya membaca pasal-pasal yang di dalam PPJB, kita boleh didampingi oleh tadi saksi. Lalu kita juga boleh misalnya nggak cuman orang sales, tapi juga kita bisa minta pendampingan dari legal in-house yang untuk membantu menjelaskan. Nah jadi itu penting di awal ya, gitu ya. Dan jadi juga ada satu lagi, kadang-kadang setiap transaksi kan berbeda-beda. Kadang-kadang misalnya konsumen pengen cash bertahap dengan developer, kan ada tuh. Oh, jenis pembayarannya ya, banyak pilihan soalnya. Di PPJB itu kan biasanya, mohon maaf nih, developer kan punya template sendiri. Iya. Bisa nggak dirubah? Oh bisa, gitu loh. Dalam hal dari manajemen udah menyepakati bahwa misalnya contohnya termin pembayaran dari jumlah maupun waktunya. Dan itu kan based on kebijakan dari polisinya dari manajemen biasanya dan gitu. Kesepakatan nanti di awal. Apa yang dipropos sama konsumen kalau disetujui pasti kita rubah, pasti di-adjust gitu loh. Nah berarti sebetulnya tadi memang mungkin masing-masing developer punya template PPJB misalnya yang sudah standar ya gitu. Nah tapi pada pelaksanaannya pada saat nanti ada review proses ya di PPJB tersebut, dan apabila ada keinginan tertentu misalnya dari konsumen, itu bisa disampaikan sebetulnya ya. Bisa. Tapi nanti kemudian bagaimana kesepakatannya, yaitu nanti tergantung antara penjual dan pembeli ya. Ada bagian-bagian yang mungkin merupakan pakemnya developer. Memang sudah fix atau ini masih bisa ternegosiasi, itu tergantung developer. Dan tidak pernah ada paksaan. Kalau memang ternyata tidak sepakat, ya sudah,
dari tidak awal ditandatangani. Iya. Gitu loh. Nah, ini nih yang penting ya. Jadi sebetulnya pada saat ada proses review yang detail, kemudian juga memang dilakukan dengan akal sehat, Iya. bahkan mungkin didampingi oleh pihak yang sebetulnya mungkin lebih paham, Betul. dan kemudian terjadi ada keinginan atau mungkin negosiasi di awal supaya itu nanti bisa disepakati baik-baik, jauh lebih enak ya sebetulnya ya. Betul. Nah, tapi yang sering terjadi adalah makanya ini mesti cerdas di awal karena sudah terjadi, kemudian baru mungkin nanti terjadi dispute tadi. Betul. Gitu ya. Itu yang sebetulnya harus dihindari karena nggak perlu sebetulnya dispute karena memang bisa dikomunikasikan. Betul, di spiritnya awal. adalah kita tidak pernah memaksa di tanda tangan. Betul, Itu satu betul, hal. betul. Cuma kadang-kadang makanya saya bilang karena konsumen sudah euforianya sudah tinggi. Udah seneng Udah punya seneng rumah punya baru, rumah, apartemen ya baru kan, gitu ya. dia beli, dia tanda tangan tanpa melihat bagian-bagian materialnya gitu. Itu yang sangat disayangkan gitu. Iya. Yang artinya nanti kalau nggak sesuai, contoh kayak saya tadi bilang, gross, ternyata pas diukur, lo kok cuma sekian, beda berapa, udah jauh loh, udah kan gross. Iya. Gitu, mereka nggak paham gitu gross itu apa, tapi mereka juga nggak nanya. Nah itu, jadi pernah pengalaman saya pribadi, kemudian saya tanya, ibu nanya nggak, atau bapak nanya nggak sama salesnya? Maksudnya Enggak. apa ini gross gitu kan? Apa salesnya nahan-nahan nggak mau nanya? Nggak juga, ya karena itu hak tanya. Gitu, kan kita nggak bisa menanyakan karena kita pasti biasanya SOP itu dari saya sudah paham nggak Pak? Ada yang mau ditanya apa nggak? Kan itu kan standar biasanya kan. Tapi mereka enggak udah jelas. Nah itu yang suka menjadikan polemiknya di situ tuh, Monik gitu. Jadi kita kadang-kadang itu lagi harus benar-benar yakin ketika mau beli sesuatu. Mohon maaf, rumah ini kan bisa dibilang harganya bukan yang harga yang bisa dibilang ya mohon maaf ya gitu. Ini kan harganya pakai perencanaan, bukan impulsif belinya ya kan. Iya. Mungkin kalau mobil ada yang juga impulsif juga. Tapi kalau rumah saya pikir mungkin terlalu tinggi kan gitu untuk ya. impulsif. Aduh di rumah gitu ya. Ini lucu di rumah gitu. Gaji berapa gitu. Ya beli pisang goreng gitu ya. Di rumah nggak mungkin ya. Itu kadang-kadang harus hati-hati. Planning itu artinya juga termasuk yang sudah mulai sadar dan bijak melihat kondisi finansial. Ya, dan ini saya kemampuannya berapa? Betul, baiklah itu berapa lapang jam. Ini menarik juga, ini pengalaman ini isu di PBJB pasti ada urusannya nih ya. Dan nanti ujung-ujung ke legal aspek. Pengalaman saya di tempat-tempat yang sebelumnya mungkin rekor di BI-nya tidak baik gitu ya, ataupun mungkin secara finansial kemampuannya, kondisinya juga saat itu tidak baik, tapi dia pengen rumah karena keyakinannya saya bisa seperti itu, dia pinjamlah nama orang, dia pinjamlah sosok. Nah itu kadang-kadang berbahaya ketika dia tiba-tiba gagal benar-benar nggak bisa, merugikan dua orang, diri sendiri sama sosok itu sendiri. Betul. Ya ini elemen bijak ya pada saat di awal, bijak juga pada saat membuat keputusan seperti ini nih. Mungkin ya tadi euforia gitu. Aduh ini gimana caranya, mungkin dia tahu kondisinya mungkin masih ada beban di cicilan yang lain misalnya, tapi tetap ingin memiliki rumah. Dan kemudian setelah berbicara mungkin dengan saya tidak ada solusi, dan akhirnya ya itu ya, kalaupun akhirnya memakai nama orang lain juga harus bijak ya, kembali lagi ya apakah keputusan yang dibuat ini tepat apa tidak. Karena kalau menurut saya lebih baik lagi beli rumah itu menurut saya, kalau saya pribadi itu sesuatu yang besar ya, soal material buat saya gitu. Tapi kalau kita tidak yakin, kita nggak mampu, mendingan nanti dulu. Iya. Kalau ya atau memilih rumah atau apartemen yang memang sesuai sama kemampuan. Ya kan biasa ya, mimpi harapan boleh tinggi. Iya boleh. Apalagi kita harapan kita yang boleh ya. Iya, jadi sebetulnya mau dimanapun ya di developer kita ataupun juga di tempat lain gitu. Karena pilihannya kan banyak sebetulnya. Ya, developer memberikan banyak pilihan, dan pilihan-pilihan yang diberikan oleh semua developer ini juga pastinya juga dasarnya adalah kemampuan pasar ya kan. Artinya dari sisi harganya, cicilannya gitu ya, besar kecilnya, luasnya, itu kan juga semua pasti disesuaikan sama kemampuan daripada calon konsumennya. Jadi ya kita bahkan sekarang kan sebetulnya kenapa kok ini menjadi penting untuk melihat kemampuan ya? Kenapa ini agak-agak menyusui soal kemampuan finansial? Karena ini urusannya nanti pasti sama perjanjian jual beli ya, karena kan akan ke sana gitu. Dimana ya sudah, mungkin saat ini bisa ya cuma beli rumah yang kecil misalnya dengan harga yang saya mampu gitu, kita mampu.
ya nanti kan bisa di-upgrade sebetulnya. Nah, jadi untuk euforia ini juga harus ada dikontrol gitu ya. Jadi kalau boleh saran sama calon-calon konsumen mau beli rumah dimanapun ya gitu, nggak cuma di harapan Indah. Beli yang bagus tapi sesuai kemampuan. Nah, gitu. Jangan kita over ekspektasi lah gitu kadang-kadang. Cerdas itu tadi, harus cerdas memilihnya. Jadi beli yang bagus, kemampuan saya bisa nyicil sekian juta. Ya, belilah yang di antara itu kan, pilih mana yang bagus. Banyak sebetulnya. Dan banyak gitu loh. Nanti bisa upgrade anytime. Bisa, ya pasti namanya hidup pasti naik lah, bukan gitu kan. Menjadi lebih baik. Amin. Iya, menarik karena memang hal-hal ini juga harus dikomunikasikan dengan jujur ya oleh calon pembeli ya kepada developer. Jadi developer juga mungkin bisa membantu mencarikan solusi gitu ya. Bahkan kita juga sudah bisa memberikan usulan di awal. Mungkin ini takutnya mungkin nanti memberatkan sebelum itu nanti PBJB ditandatangani. Ya, apakah mau direview ulang, mau dievaluasi lagi, ini kira-kira nih nanti kemampuan ke depannya gimana? Karena kan kalau kita bicara membeli rumah yang bukan cash kan itu prosesnya panjang ya. Bayangkan cicilan DP plus dari KPR atau KPA itu kan dibahasnya bisa berapa? 5, 10, 15, 20 tahun bahkan bisa sampai 30 tahun ya sekarang. Nah, itu kan artinya sudah harus benar-benar dipikirkan dari awal. Dan balik lagi kalau gagal, track record dia jelek. Mau kredit apapun, betul. mau kredit panci pun kalau jadi bener itu bener itu. Di marketing susah ya mau kredit. Kan mereka sekarang tetap pakai AI kan, brand itu kan, mau pakai panci pun bisa ada dia. Gak cuman beli yang lain. Ya usah beli lain, nggak usah jauh-jauh beli rumah gitu, bener. Udah kan bisa. Iya, pinjol pun paling tembus 5.000. Iya, pinjol 5.000 itu bunganya udah gila-gilaan gitu ya, betul kan? Iya, tapi tadi ya artinya pada saat semua itu dijelaskan dengan transparan oleh calon pembeli kepada penjual di awal, termasuk mungkin kemampuan finansial, termasuk juga mungkin ya jujur ya sebaiknya ya dengan masih ada beban gak sih cicilan di tempat lain atau cicilan barang yang lain. Nah, dari situ kan sebetulnya kita sales itu kan sebenarnya bisa sebagai advisor juga, kita bisa aja kan memberikan solusi, memberikan masukan gitu biar semuanya juga terbuka dan transparan. Justru kita ingin membantu biar ini lancar gitu ya, perjanjiannya juga lancar, tidak ada dispute di akhir dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih yang mungkin juga sering ditanyakan kan, ini ada kecenderungan itu perjanjian PBJB itu kan lumayan banyak ya dokumennya gitu. Terus ada nih beberapa case gitu konsumen suka bertanya, ini yang penting yang saya baca yang mana ya, yang paling penting deh, yang penting itu apa gitu. Kita kan semuanya penting ya gitu. Tapi sebetulnya kalau dilihat ini poin-poin yang krusial dari isi ini ya, karena kan yang saya dengar kan ada 10 poin penting gitu ya di dalam PBJB. Nah, tapi apakah ini mana nih yang mungkin kalau disuruh bilang ini yang paling krusial nih apa sih di dalam perjanjian ini gitu yang biasanya bisa menyebabkan dispute di akhir gitu. Dari sekian banyaknya isi ya. Saya coba jawab mungkin kalau dengan 10 menurut saya juga terlalu banyak tuh. Jadi semoga saya bisa lebih aku sedikit ya. Yang pertama adalah bentuk atau unit itu sendiri harus dicek. Objeknya ya. Objeknya dari perjanjian itu sendiri harus dicek apakah sudah sesuai atau tidak sudah pesan yang ada. Yang kedua masalah bagaimana dengan termin pembayaran. Apakah ada denda? Nah, karena kadang-kadang ada developer yang mengenakan denda nih. Ketika ada keterlambatan dengan kewajiban pembayaran ada denda. Nah, dendanya seperti apa? Itu harus dilihat. Ya. Kita nggak bisa mengejudge bahwa semua developer sama, aplikasi masih berbeda. Denda itu artinya kita bisa mengukur. Ketika denda itu jatuh pada dia, apakah dia masih diteruskan apa enggak? Itu penting buat saya untuk namanya kalau kita niat untuk membeli unit ya. Terus yang ketiga adalah masalah dalam objek rumah ini dipastikan memang sudah ada lengkap perizinannya. Bagaimana ngeceknya? Apa kita cek ke PPN? Nggak usah. Kita lihat di bagian klausul di pernyataan jaminannya saja. Di pernyataan jaminan itu biasanya menyatakan kok bahwa si pengembang bahwa sudah memiliki izin apa-apa. Kalau pengembangnya nakal gimana? Pengembang nakalnya dibuat aja sesuai dengan apa yang dijanjikan kan gitu. Jadi kita nggak usah sampai terlalu in detail harus ke DPR atau harus ke Pemkot melihat apakah ini memang sudah sesuai dengan klasternya, dia sudah mendapatkan izinnya. Tidak usah, kita hanya relay sama perjanjian itu sendiri saja, jadi tidak boleh repot lagi. Nah, yang ketiga masalah lagi, selanjutnya empat serah terima. Serah terima itu kapan kita mau serah terima? Karena itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu sama konsumen kan itu.
Ketika semua kewajibannya sudah terpenuhi, kapan you mau serah terima sama saya kan gitu kan? Apakah serah terima ini dalam hal terlalu panjang? Apa enggak? Kan kadang-kadang ada juga konsumen itu, saya lagi, mohon maaf nih, tinggal di rumah mertua indah. Iya. Mungkin agak ya, mungkin pindah gitu. gerah kan, pengen privasi kan gitu ya. Mohon maaf nih, tapi mungkin kan gitu kan. Pengen privasi gitu kan. Wah, 2 tahun lama banget. Ada juga developer yang memang unitnya belum terbangun gitu kan. Nah itu dicek apakah sudah apa enggak. Nah kalau misalnya 2 tahun itu pastikan kalau dia tidak memberikan suatu kepastian, karena kita lihat objeknya masih gersam nih kayak bahasa gitu ya. Apa jaminannya? Oh ada pembayaran penalti dari pengembang kepada kita. Nah, itu bisa jadikan suatu pertimbangan. Oke, masih bagus lah. Minimal bayar penaltinya. Iya, yang satu bertanggung jawab. Penaltinya buat bayar kontrakan kan gitu kan. Ya sudah dari rumah mertua indah kontrak aja. Udah dulu kan. Iya, boleh loh. Ya kan ide bagus kan? Betul sekali ya. Terus kemudian pas kalau balik lagi kalau mas perizinan sih PGB sendiri sekarang kita lihat di rekomendasi semuanya. Terus kemudian masalah terkait dengan bunga. Nah, itu bunga, baiklah ke pembayaran masih pembayaran. Bunganya kan ada berbagai macam kalau di developer itu dengan tahap bertahap menawarkan beberapa fitur-fitur yang bisa dibilang pembayarannya lebih menarik ya. Apakah bunga-bunga itu masih bisa kita penuhi apa enggak? Itu juga harus beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Dan kemudian adalah masalah, ini yang paling penting juga, ketika serah terima ada perbedaan. Nah, perbedaan itu harus ada tuh. Perbedaan setelah rumahnya berapa kompensasi perbedaan ini? Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Ya, karena misalnya dengan GSB, dengan bahu jalan gitu ya. Itu kita lihat, ternyata nanti pemerintah kota pengen mencanangkan pelebaran jalan, berarti ini kepotong nih. Berarti kurang di unit dia, bisa dia terkait dengan pemotongan itu terkaitnya. Nah, berapa banyak kompensasi pengurangan ini. Nah ini sudah juga apakah kalau rumahnya, mohon maaf nih, tanahnya segitu-gitu aja, terus kompensasi developer yang nakal-nakal udah gede-gede aja tapi nggak dibayar kompensasi. Nah itu namanya rumahnya lulai-lulai kan itu. Kecil itu lulai kan itu. Ya makin kecil lagi gitu kan. Nah itu kompensasi nggak ada. Nah itu adalah sebagai apakah harus diperhatikan di awal ya. Ya karena kan minimal ruangan itu kalau orang punya landed ya, cita-citanya landed kan pengen punya halaman Bu. Iya. Walaupun mungil ya. Tapi at least dia bisa nanam apalah gitu kan. Itu kan kadang-kadang cita-cita orang seperti banyak kan. Nah ketika itu ada pemotongannya seberapa banyak itu juga harus diperhatikan. Hilang langsung. Jamnya hilang ya kan. Garasi langsung pintu kan. Buka pintu mobil iya, bisa ya. Terus kemudian adalah terkait dengan ya ini kalau BPJB-nya itu baik-baik. Itu sih yang menurut saya kalau dari perspektif saya itu yang konsumen itu benar-benar yang harus teliti gitu loh, harus teliti. Jadi baik lagi terkait dengan pemilihan objek juga disarankan juga melihat fasilitas. Nah, dan kemudian mungkin bisa ditanyakan juga kalau yang sudah yang established developernya, mungkin bisa lihat juga bagaimana mungkin tanya terkait dengan IPL-nya. Karena kan orang itu juga. Kalau yang udah established sudah punya tuh tata kotanya sendiri kan gitu kan. Apakah IPL ini berapa banyak yang harus dibayarkan, terus kemudian coverage-nya apa aja. Nah, itu akan lebih bagus tuh untuk menjadi pertimbangan. Karena kan ketika ada IPL biasanya di perjanjian itu nanti dia wajib mentaati regulasi yang ditetapkan oleh kota ya, dari kawasannya sama pengembang sendiri gitu. Iya, nah itu ya kadang-kadang ujung-ujungnya, mohon maaf nih, beberapa pengalaman saya, mau bayar, gimana? Gitu. Tapi mau sama diangkat, gitu kan, contohnya gitu kan. Memang serba salah, cuma makanya itu benar-benar harus diperhatikan. Karena kan kita tinggal paham dari awal ya. Paham dari awal sebagai gitu. Karena kalau udah serah terima pun, tapi tidak ditinggali pun, IPL harus tetap berjalan soalnya. Nah itu suka ribut nanti di belakang kan. Padahal sebetulnya itu sudah tertuang bahwa ada biaya itu yang ditinggali atau tidak ditinggali, tapi begitu sudah STK itu sudah bergulir. Baik ditinggalin maupun nggak ditinggalin. Betul, kan itu sudah bergulir. Betul. Nah kadang mereka, saya nggak tinggal kok. Nah ini kan
bikinnya spion di belakang. Betul, nah itu kadang-kadang kan nggak tinggal tapi kan jalanan Anda kan dibersihkan. Iya, Gitu. nggak mungkin rumputnya tinggi-tinggi seperti Pengamanan rumah. juga Pengamanan cover tetap. unit Anda kan begitu kan. Itu yang mereka suka kadang-kadang lupa di situ Iya, tuh. iya. Itu harus cerdas juga ya sebagai gitu. pembeli. Jadi ya maksudnya kita punya hak untuk bertanya, boleh kritis gitu ya, boleh juga ingin mengklarifikasi. Tapi kita juga harus harus cerdas dalam arti ya mana hal-hal yang memang ya itu kewajibannya pembeli dan kewajibannya penjual juga harus fair gitu ya gitu dan itu dikomunikasikan. Nah makanya PPJB ini penting untuk di awalnya dibalik lagi gitu ya karena hal semacam ini sukanya bisa jadi masalah di belakang ya sama ini tambah sedikit lagi saya lupa mungkin terkait alasan-alasan di dalam perjanjian itu macam-macam alasan bisa kita tuangkan antara kebebasan berkontrak ya. Alasan-alasan apa yang dapat dilaksanakan pengakhiran perjanjian nih? Apabila ada pembatalan misalnya ada beberapa poin ini kan nggak semua developer sama pastinya tapi itu harus diperhatikan tuh ya apakah saya bisa membatalnya kalau dalam hal apa nih? Nah, begitu juga kalau developer bisa batalnya dalam hal apa dan kemudian konsekuensinya apa? Nah itu perlu juga harus diperlihatkan. Karena kan kita beli barang berharapan rumah itu bisa menjadi milik kita. Sekali lagi rumah itu tidak ada yang mau batal pastinya. Bukan kita kayak beli baju, ya udah nggak jadi nggak apa-apa deh. Kalau udah beli di online kekecilan ya udah biar aja deh kan mungkin bisa ya. Kalau baju nggak jadi beli bisa dikasih orang. Nah pertanyaannya kalau PPJB ini bisa dipindah tangankan nggak? Bisa ya. Oke. Makanya itu ada pengalihan pasti ada biasanya kalau perjanjian itu ada pengalihan tapi based on subjek sama konsen atau approval dari pengembang biasanya gitu. Jadi kalau boleh aja dialihkan. Jadi tidak hanya pengakhiran pembatalan tapi juga pemindahan itu semua bisa dikomunikasikan ya di awal apabila nanti gitu ingin dipindahkan itu lebih baik dibicarakan di awal ya. Betul. Apakah ada rencana ada pengalihan atau mungkin ditanya mungkin nggak ada rencana. Cuma kita kadang-kadang mengukur kekuatan kita juga kan, baik lagi kekuatan finansial kan. Kalau misalnya apalagi untuk wilayah swasta kayak kemarin pandemi, orang jadi berpikir ibu, kalau terjadi pandemi kedua, apa yang harus terjadi, apa yang harus saya siapkan. Kalau saya alihkan sebelum ini lunas seperti apa, itu menjadi konsiderasi baru tuh. Karena sebelum ada pandemi itu jarang orang berpikir itu terus terang. Orang santai-santai aja gitu kan. Karena ketika pandemi 2021, 2022, sampai 2022 habis semua. Orang bingung. Betul. Iya karena properti kan sebetulnya kategori barangnya luxury ya, jadi bukan impulsif gitu. Artinya ya kita percaya gitu untuk pembelian properti atau mungkin semua premium prestigious produk kan nggak mungkin tidak ada yang namanya perencanaan gitu ya. Bahwa sebetulnya kondisi finansial ini apapun juga bisa terjadi gitu. Jadi tapi sebetulnya semuanya itu terukur apabila memang kita dari awal memang sudah mengukur gitu ya dan harus diukur sebenarnya dan harus diukur gitu. Nah kadang-kadang itu yang suka lupa kan gitu, kita nggak ngukur gitu kira-kira nih nanti apabila terjadi A, B, C jadi harus ada BK plan juga betul ya dan sekarang kan juga udah makin keren tuh ada financial planning bicaralah kepada expert kalau memang kita belum paham apakah sudah bisa pendapatan istri saya sekian, pendapat saya sekian itu bisa dibicarakan semuanya gitu. Artinya sekarang zaman saya enak sekali dibanding zaman dulu. Betul. Informasi terbuka di mana aja. Ya mau nggak berani nanya, susah ngomong juga googling semua di internet. Ada kalkulator finansial, karena macam-macam lah, udah enak sekali tuh gitu. Betul dan sebetulnya juga ini despite berapapun penghasilannya gitu, sebetulnya bisa-bisa aja ini sampai lancar selesai gitu ya. Tergantungnya tadi ngukurnya. Bagaimana bijak mengelolanya dan lain sebagainya. Dan kalau bisa jangan kita nggak punya saving terus kita mau nyicil ya itu bahaya. Iya karena kan kita nggak pernah tahu ya tiba-tiba di tengah jalan ya kecuali memang ya itu kembali mungkin masing-masing orang akan punya cara untuk tadi mengukur ya dan mengelola ya memang saya bukan kapasitas kasih tahu bahwa finansial tapi bisa aja gitu tapi sangat disarankan punya saving ya gitu untuk mencegah kalau misalnya ada hal-hal di luar kita punya perkiraan, tapi kewajiban itu berjalan. Iya, karena mau nyicil rumah juga harus punya saving ya kan. Ada nih misalnya berapa bulan minimum harus tersedia. Jadi kalau amit-amit ada apa-apa, punya cicilan. Karena kalau dalam perjanjian biasanya kalau bank belum, contohnya ya kita ada cicilan ke bank, terus kreditnya gagal, dibeli kembali oleh developer, maka konsumen harus keluar. Kadang-kadang orang mohon maaf pasti tinggal lebih dari 2 tahun 3 tahun tuh. Kasihan. Nah itu karena itu juga dilihat tuh dari BPJB-nya karena ketika mereka harus punya kewajiban mereka harus sadar ketika gagal bayar bank kita beli apa yang sudah menurut KPR kita beli kembali melalui bank
sudah selesai dia keluar. Itu yang sangat disayangkan Bu Monik. Itu orang yang sudah tinggal tahunan bahasanya sudah keluar pasti berat. Iya. Itu manusiawi logisnya seperti itu. Iya. Ya justru ya itu kan banyak juga potensi negatif yang bisa terjadi di kemudian hari kalau ya itu tadi balik lagi gitu ya kalau nggak memang benar-benar cerdas dan kritis di awal gitu karena intinya ya kembali namanya perjanjian harus sepakat dua pihak pada saat sepakat enak kan gitu. Kita kan juga ingin mencicil dengan menyenangkan gitu ya menyicil dengan tenang gitu ya gitu karena apalagi ini adalah mimpi gitu pengen punya rumah sendiri dan segala macam. Orang pasti pengen punya rumah sendiri itu pasti. Ya, jadi sebetulnya ya penjelasan tentang PBJB ini nggak rumit ya. Tadi ya Pak Rangga udah cerita sesuatu yang menurut saya bisa dipahami gitu ya sama semua orang. Karena melihat hukum pasal-pasal ini itu nggak rumit ya. Gimana? Kalau menurut Anda sebenarnya tidak rumit ya. Yang penting diperhatikan tadi yang tadi saya bilang. Aduh ini kayak gini nih nggak bisa nih baca-baca pasal-pasal kan kadang-kadang nih ada kayak gitu juga ya konsumen ya gitu. Wah saya disuguhkan begini repot ini saya ya. Ini ada kasus. Saya baca novel mau. Iya. Baca novel mau. Ya itu susah nggak sih untuk memahami pasal-pasal perjanjian. Jadi sebenarnya kalau tapi sekali lagi mohon maaf saya nggak bisa generalisasi semua developer gitu ya. Cuma kalau khususnya di KAI ya, di Damai Putra ini perjanjian yang kita buat itu sangat bisa dibilang mudah dipahami oleh orang. Gitu. Narasinya. Tidak ada yang ibaratnya bias, rancu itu kita semaksimal mungkin menghindari itu. Karena kita sifatnya di sini sebagai transparansi komunik gitu. Betul. Jadi tidak ada. Jadi kalau developer saya nggak bisa menjudge juga, saya cuma bilang ya apa yang kita lakukan seperti itu. Betul banget. Oke, bisa ringkas ya dijelaskan tadi ya Pak Rangga sudah memberikan gambaran yang cukup gamblang ya dan cukup transparan dan cukup apa adanya bahwa ya tadi sebagai konsumen itu kita punya hak full gitu ya untuk bertanya, ngulik ya. Tanya ulang-ulang pun nggak apa-apa ke penjual atau developer. Nah jadi biar kenapa gitu ya biar ya itu tadi nyaman ke depannya karena kan takutnya jadi nggak enak kedua belah pihak pada saat ternyata ini di awal sudah sepakatan terus kemudian gagal. Nah ini kan nggak enak ya. Tapi memang butuh tidak hanya developer betul ya. Jadi juga butuh pihak konsumen pembeli juga sama-sama. Lebih proaktif lah. Iya lebih proaktif. Jadi sama-sama tidak karena pada dasarnya ini perjanjian dua pihak. Jadi nggak bisa juga 100% harus developernya. Nah, konsumen juga harus sama-sama proaktif dan inisiatif untuk sama-sama ya, proaktif dan inisiatif untuk menjelaskan sedetail mungkin, betul ya, setransparan mungkin ya. Gitu boleh. Makasih banget nih udah waktunya ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan bisa ngebantu. Karena ini pencerahan yang menurut saya baik ya gitu. Maksudnya ini tidak hanya untuk ya terutama ya karena kita di Damai Putra Group juga kita sudah menjelaskan tadi ya seperti tadi tapi juga ini berlaku secara umum ya gitu edukasinya informasinya yang juga bisa menjadi perhatian dari kita semua sebagai konsumen yang bijak ya seharusnya mesti paham ya mengenai hal-hal ini ya gitu. Oke, sebelum menutup ada pesan-pesan summary lah gitu mengenai si peranan PBJB dalam aspek transaksi. Peran PBJB sebenarnya kalau pesan singkatnya adalah diperhatikan dengan seksama ya karena kita bisa itu memutuskan sebenarnya kalau buat saya PBJB itu memutuskan kita akan lanjut atau tidak dalam proses pembelian transaksi jual beli rumah ya gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan sama dimanapun sama siapapun developernya dan jangan lupa tadi kayak Bu Moni juga harus proaktif kita ya sebagai konsumen dalam melihat isi dari PBJB itu sendiri gitu. Oke. Terima kasih sekali sama-sama Bu Moni, terima kasih waktunya nih. Terima kasih. Kesibukan di sana kemari ya dan beliau juga konsultan. Thank you so much. Nanti mungkin biasanya suka ada pertanyaan-pertanyaan ya nanti dan silakan misalnya nanti datang ke YouTube kita kemudian juga ada pertanyaan komen nanti kita respon ya mungkin ada juga yang bertanya dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah bergabung di UNAS Podcast. Saya Monika Joko dan Pak Rangga. Bye. Thank you semua.